Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febriani dengan NIM 2206010007. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai platform media pembelajaran kejuruan dengan dosen pengampu Bapak Pratama Beni Harlandi SPD MPD. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Untuk tahap pertama itu ada pendahuluan. Di dalam era digital yang terus berkembang, pendidikan telah mengalami transformasi besar-besaran. Platform pembelajaran daring telah menjadi semakin penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Ada 3 platform pembelajaran daring yang sangat populer dan memberikan dampak besar dalam dunia pendidikan saat ini, yaitu ada Ruang Guru, Classroom, dan Zoom Cloud Meeting. Ketiganya menawarkan beragam fitur dan kemudahan akses untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi. Dalam laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan ketiga platform tersebut, membahas kelebihan, kelemahan, serta aplikasi praktisnya dalam konteks pembelajaran online. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang fitur dan fungsionalitas masing-masing platform. Tinjauan platform. Di sini saya mengambil 3 platform, yaitu Ruang Guru, Google Classroom, Zoom Cloud Meeting. Ada Ruang Guru. Ruang Guru adalah sebuah platform pembelajaran daring yang populer di Indonesia. Aplikasi ini menawarkan berbagai macam layanan pembelajaran untuk belajar mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ruang Guru menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai mata pembelajaran, termasuk matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan termasuk persiapan ujian nasional dan teks masuk perguruan tinggi, dan masih banyak lagi. Hasil tinjauan. Yang pertama ada fitur utama, yaitu ada video belajar, ruang belajar, latihan soal dan pembahasan, live tracing, ruang kelas, ruang les online. Yang kedua ada contoh materi pembelajaran. Di tingkat SD itu ada konsep dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di tingkat SMP itu ada aljabar dasar dan persamaan linear. Di tingkat SMA itu ada statistika dan peluang. Ya, yang ketiga yaitu ada pengalaman pengguna. Desain antarmuka mudah diakses, pembahasan dan penjelasan, penyesuaian kurikulum, penggunaan bahasa materi yang relevan. Yang ada selanjutnya ada poin yang terakhir yaitu kekurangan dan kelebihannya nih. Nah, kelebihannya yaitu materi pembelajaran yang komprehensif, fitur interaktif, aksesibilitas, tutor online. Nah, selanjutnya ada kekurangannya nih. Nah, kekurangannya yaitu ada biaya berlangganan, ketergantungan pada koneksi internet, keterbatasan interaksi langsung. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada Google Classroom. Apa sih Google Classroom ini? Google Classroom adalah sebuah platform pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Google, dirancang untuk memudahkan pengelolaan tugas, komunikasi, dan kolaborasi antara guru dan siswa. Google Classroom terintegrasi dengan berbagai layanan Google lainnya seperti Google Docs, Google Drive, Google Calendar, dan Google Meet, menjadikannya alat yang komprehensif untuk mendukung proses belajar mengajar di era digital. Hasil tinjauan. Yang pertama ada fitur utama. Fitur utamanya yaitu pembuatan dan distribusi tugas, pengumpulan materi, komentar dan diskusi, Google Meet. Selanjutnya ada contoh materi pembelajaran. Nah, contoh materi pembelajarannya yaitu lembar kerja siswa, esai, tugas menulis, presentasi belajar, rangkuman materi, presentasi proyek siswa, video rekaman kelas atau tutorial, kuis dan ulangan harian yang dapat diisi secara daring. Selanjutnya ada pengalaman pengguna. Nah, pengalaman pengguna yaitu desain dan navigasi, kemudahan penggunaan, responsivitas,
penyesuaian materi, kemudahan akses untuk siswa. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihannya yaitu antarmuka yang intuitivitas integrasi dengan layanan Google, pengelolaan tugas dan materi yang efisien, kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Nah, kekurangannya itu tergantungan pada koneksi internet. Nah, selanjutnya yaitu ada Zoom Closed Meeting. Zoom Closed Meeting sering disebut hanya sebagai Zoom. Nah, Zoom adalah sebuah platform komunikasi berbasis video yang memungkinkan pengguna untuk mengadakan pertemuan virtual, konferensi video, webinar, dan kolaborasi online. Platform ini menjadi sangat populer di kalangan berbagai organisasi, institusi pendidikan, dan individu, terutama selama periode peningkatan kebutuhan akan komunikasi jarak jauh. Hasil tinjauan. Nah, yang pertama ada fitur utama. Nah, fitur utamanya yaitu video HD dan audio berkualitas tinggi selama kelas virtual, ruang kelompok, screen sharing, perekaman video dan audio, reaksi dan angkat tangan, virtual backgrounds, akses dari berbagai perangkat. Selanjutnya ada contoh materi pembelajaran. Contoh materi pembelajaran yaitu kelas biologi di SMA, presentasi slide tentang struktur sel dan fungsi organ, video demonstrasi, video prescoder tentang mikroskopi sel, diskusi kelompok, breakout rooms untuk diskusi tentang eksperimen DNA, kuis interaktif, kuis tentang materi sel menggunakan fitur polling. Selanjutnya itu ada pengalaman pengguna, desain dan navigasi, kemudahan penggunaan, kualitas video HD dan audio jernih, digunakan untuk siswa SD sampai perguruan tinggi. Fleksibilitas dalam desain pembelajaran. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu proses bergabungnya yang mudah, video dan audio berkualitas tinggi, screen sharing, perekaman video dan audio. Nah, kekurangannya yaitu kualitas bergantung pada internet. Nah, selanjutnya itu ada perbandingannya. Perbandingan antara ruang guru, Google Classroom, dan Zoom. Nah, ruang guru ini menyediakan materi pembelajaran yang lengkap mulai dari video, kuis, latihan soal, ruang belajar, ruang ujian, ruang les, dan ruang kelas, hingga modul belajar. Sangat berguna untuk SD hingga SMA. Nah, untuk Google Classroom ini terintegrasi dengan layanan Google lainnya seperti Google Drive, Google Docs, Google Meet, dan Google Calendar yang memudahkan kolaborasi antar siswa dan guru melalui fitur tugas, pengumuman, dan komentar. Selanjutnya ada Zoom dapat digunakan untuk berbagai skala pertemuan dari satu hingga ribuan peserta dan memungkinkan pengguna merekam sesi pertemuan untuk ditinjau kembali. Nah, kesimpulannya yaitu Ruang Guru adalah platform edukasi berbasis di Indonesia yang menyediakan layanan pembelajaran online seperti video belajar, latihan soal, dan fitur tanya jawab dengan tutor. Ruang Guru cocok digunakan untuk pembelajaran mandiri dengan konteks yang sudah terstruktur dengan sesuai kurikulum. Google Classroom adalah platform manajemen pembelajaran yang membantu guru dalam mengelola tugas, materi, dan komunikasi dengan siswa secara online. Google Classroom efektif untuk manajemen pembelajaran dan komunikasi antara guru dan siswa. Nah, Zoom adalah platform komunikasi video yang digunakan untuk rapat online, webinar, dan pembelajaran jarak jauh melalui video. Zoom sangat berguna untuk kelas langsung atau interaksi real time yang membutuhkan komunikasi video. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.